berarti tadinya jadi sebagai akta otentik hanya turun satu tingkat Ya, menjadi akta dan dibuat itu pun tangan. tentu dengan putusan pengadilan ya. Jadi tidak ujuk-ujuk bahwa orang Langsung. mengatakan turun gitu ya, tanpa kemudian melalui proses yang ditentukan dalam peraturan perundangan. Berarti ada penetapan pengadilan dulu. Betul. Makanya kita lihat di dalam UJN misalkan kan sanksinya sudah sangat jelas ya, peringatan, pemberhentian berapa bulan dan seterusnya ya. Sampai Berarti kan kalau udah bicara itu itu pelanggaran administratif. Gitu ya. Jadi pelanggaran terkait dengan tadi wilayah jabatan itu adalah pelanggaran administrasi. Jadi tidak ada ceritanya misalkan dianggap sebagai membuat akte palsu. Kan yang ditekankan dalam tanda petik ya, dalam beberapa kejadian gitu ya, selalu ditekankan bahwa ini membuat akte palsu. Oh, si notaris bikin tuh akta palsu. Iya, padahal yang dipalsukan apa aja, orang tanda tangan para pihaknya juga mengakui, KTP asli, KTP-nya juga asli segala macam. yang datang orangnya asli, Persis. bukan kuasa hukum dan sebagainya. Persis. Berarti aktanya tetap otentik. Ya, aktenya sepanjang kemudian tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa kemudian dinyatakan bahwa nggak benar, ya masih akte otentik. Nah, ada menarik nih Kang. Ini kayaknya pelanggaran admin dengan kode etik tipis ya, sangat tipis ya. Perbedaannya di mana? Yang melanggar kode etik, yang melanggar secara administrasi. Ya tentu kembali lagi ke hal-hal yang memang katakanlah apa yang diatur di dalam kode etik. Misalkan di dalam kode etik pun kan memang disebutkan tanda tangan di luar wilayah itu pelanggaran kode etik. Nah tapi di dalam konteks administratif juga kan dalam UJN kan juga disebutkan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 38, 39, 40 adalah Wilayah di luar wilayah jabatan. misalkan ya, atau pelanggaran terkait dengan pasal 18, 17, 18 itu adalah kan hanya sanksi. Sanksinya adalah sanksi diberhentikan misalkan ya 3 bulan, 6 bulan gitu ya, atau peringatan gitu. Itu kan administratif itu namanya. Nah, ada yang menarik ini Kang. Itu sanksi itu kan jelas di UJN. Ada loh sanksinya. Pasti. Dari peneguran sampai ke pemberhentian tetap. Peneguran pertama, peneguran kedua, ketiga, kemudian berhenti skorsing atau diberhentikan sementara sampai dicabut SK-nya. Kalau nggak salah maaf, dari kacamata Kang Udin sampai saat ini sudah sampai sejauh mana tindakan dalam penegakan kode etik tersebut? Ya, kembali lagi gitu ya. Tanda petik ini yang benar-benar notaris atau PPAT nakal ya, bukan yang terlibat kasus. Nanti kalau masalah kasus kita akan kupas sendiri. Tapi ini yang benar-benar yang tadi yang punya niat, tanda petik karena bete pandemi nggak ada klien, nekat kan gitu. Itu ada nggak penegakan secara real? Kalau bicara itu memang harus dilakukan penelitian ya. Artinya kan informasi-informasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah misalkan ya, dalam konteks kode etik di daerah, dalam konteks notaris ya, Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat kan memang pasti tertutup gitu ya, kecuali kita misalkan melakukan penelitian gitu ya. Memang rasanya sih apa yang terjadi dalam konteks penegakan kode etik dari organisasi itu memang kan harus ada laporan dulu kan. Masyarakat kah? Ya, laporan masyarakat, misalkan ini dia punya pelang 2 misalkan ya. Satu di Jalan Anu, satu Jalan Atu tapi orangnya sama gitu ya. Kantornya double. Atau katakanlah misalkan ini dia melaksanakan jabatan di luar wilayahnya misalkan ya. Notaris Tangsel tapi tanda tangannya di Bandung misalkan, misal ya. Itu kan pelaporan kan gitu ya. Karena kalau misalkan memang tidak ada laporan ya sudah dianggap aman-aman saja gitu. Nah, artinya kenapa kemudian kode etik itu penting? Karena di dalamnya itu adalah bicara tentang bagaimana seseorang itu taat pada diri sendiri sebetulnya gitu kan. Oke. Taat diri sendiri itu bahwa ini loh kita punya regulasi, punya ketentuan, punya kode etik. Ada makanya rule-nya. yang disentuh itu adalah moralnya gitu. Rule-nya, ada rule-nya. Iya. Oke. Pada saat tanda tangan mentang-mentang sama artis foto gitu ya di upload ke medsos gitu kan. Aktif itu yang itu yang foto, okay. Mestinya kan sudah sangat jelas kode etik ya, tapi dalam beberapa kesempatan misalkan begitu di dalam tanda petik diingatkan, lah Kang Udin mah nggak usah iklan, udah terkenal. Nggak seperti itu jawabannya. Karena regulasinya